Pandemi COVID-19 merenggut banyak hal dan kemudian membentuk sebuah tatanan kebijakan baru. Pandemi ini pula bagaikan memberikan jalan baru kepada sebuah transformasi baru dalam kehidupan. Hal tersebut pula yang menuntut kehidupan untuk berubah dalam waktu yang cepat. Banyak pula negara yang mengambil kebijakan dengan melakukan penutupan sekolah atau madrasah sebagai langkah penyelamatan pendidikan dari hantaman bahayanya virus. Tak terkecuali Indonesia. Penutupan lembaga pendidikan tersebut kemudian bermuara pada kebijakan belajar dalam jaringan atau yang biasa disebut dengan daring. Mengajar dari rumah atau bekerja dari rumah, semuanya serba dirumahkan, yang secara otomatis penggunaan media atau ruang akan berganti pula dari offline menuju ke serba online. Kebijakan peralihan media pembelajaran ini kepada pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan secara online kemudian memberikan berbagai macam problematika di dunia pendidikan. Proses belajar dari rumah merupakan hal yang baru bagi sebagian keluarga di Indonesia. Itu merupakan kejutan besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Hasil belajar anak sangat erat kaitannya dengan perhatian orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. Kebutuhan anaknya sehari-hari dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kelangsungan hidupnya. Jadi, keterlibatan atau peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran daring. Minimal dalam bentuk monitoring dengan cara keterlibatan, fokus, konsisten, dan menguasai serta memberi solusi kepada anak. Orang tua juga harus serba tahu dan terampil dalam menguasai materi pelajaran yang akan dihadapi kelak. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan ada dua hubungan yang signifikan antara perhatian keluarga dengan hasil belajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien hubungan antara perhatian keluarga variabel X dengan hasil belajar variabel Y. Jadi, hipotesis penelitian terdapat pengaruh perhatian keluarga terhadap hasil belajar dalam pembelajaran daring. Pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik koresional. Korelasi merupakan teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Teknik korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yakni variabel perhatian orang tua dan variabel hasil belajar. Populasi pada penelitian ini adalah kelas 4D MI At-Taqwa yang berjumlah 37 siswa. Kemudian pada analisis data, kami mengumpulkan data dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan wali kelas melalui WhatsApp, kemudian penyebaran angket atau kuesioner yang diisi oleh wali murid kelas 4D, dan yang terakhir adalah dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen atau data sebagai penunjang penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yaitu observasi awal yang ada lokasi dan variabel. Lokasi observasi kami dilaksanakan di MI At-Taqwa Kebon Agung pada siswa kelas 5 yang beralamat di Jalan Raya Kebon Agung RT 4 RW 1 Sambang Kebon Agung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Alasan dilakukan wawancara karena kami ingin mengetahui perhatian keluarga terhadap hasil belajar kelas 5 selama pandemi COVID-19 ini. Dari hasil tersebut, peneliti membuat judul hubungan antara perhatian keluarga dengan hasil belajar kelas 5D dalam pembelajaran daring di MI At-Taqwa Kebon Agung. Dan yang variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari kelompok, sesuatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau perubahannya variabel dependent atau variabel terikat. Yang kedua, ada variabel terikat, dependent atau dependent variable.
merupakan variabel yang dipengaruhi atas yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Selanjutnya yang kedua, subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Yang ketiga, kami ada pengumpulan data. Kami mengumpulkan data melalui angket. Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, yang termasuk wawancara tadi. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai satu masalah tanpa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pernyataan. Yang kedua, yaitu kami melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami melakukan skala pengukuran. Skala pengukuran ini adalah sebuah acuan yang digunakan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur. Dan yang keempat, deskripsi temuan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021 sampai 5 Mei 2021, di mana yang diteliti tentang hubungan antara perhatian keluarga dengan hasil belajar kelas 5D dalam pembelajaran daring di MI At-Taqwa Kebonagung. Yang kelima yaitu analisis data. Nah, analisis data ini setelah mengumpulkan data dan dilakukan tabulasi data, maka selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan proses mengurutkan data, mengorganisasikan kategori dan satuan urutan dasar. Nah, uji korelasi. Yang pertama ada uji korelasi. Uji korelasi merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui keberatan hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Yang kedua ada uji regresi. Uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara suatu variabel, yaitu variabel yang diterangkan, dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan. Apabila variabel bebasnya hanya satu, maka regrensinya disebut regrensi sederhana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya peran orang tua sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak. Selain itu, peran orang tua juga dapat mempengaruhi hasil belajar anak. Maka dari itu, peran orang tua sangat dibutuhkan, seperti memberikan dorongan motivasi belajar, mendampingi atau membimbing belajar, memberikan teladan yang baik, memberikan fasilitas belajar, serta komunikasi yang lancar, terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.